Justru cinta yang terbaik itu bukan cinta yang sama, tapi cinta yang bisa menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna dalam perasaan cinta itu. Kadang-kadang bukan tentang sama atau beda, tapi tentang bisa menerima atau tidak. Itu yang paling penting. Pahami, yakini kalau orang terdekat itu amanah dari siapa. Kalau amanah berarti apa? Titipan. Seberat apapun ujiannya, jalani saja, karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan Bunda tahu kalau diuji oleh orang yang Allah amanahkan kepada kita, berarti ada pahala besar yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Nah sekarang ahilman, oke, kita tahu jawabannya sabar. Gimana agar kita bisa sabar dengan orang terdekat itu? Setidaknya ada 4 sikap yang bisa Bunda lakukan. Yang pertama, pahami bahwa orang terdekat itu adalah amanah dari Allah. Bunda, teteh sayang, kita nggak bisa milih kan orang tua kita siapa. Pada akhirnya kita juga nggak bisa milih anak-anak kita siapa. Istri kita, kalau sudah kita kemudian memilih menikah dengan dirinya, kita harus terima kan. Ibu juga ketika ibu mendengarkan suami mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, berarti menerima kita. Di saat itu kita menerima, itu adalah amanah dari Allah. Sekarang begini, seorang anak kenapa harus taat kepada orang tuanya? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Kenapa seorang istri harus taat sama suaminya? Karena perintah Allah. Bukan semata-mata kenapa seorang istri harus taat kepada suaminya? Iya karena biar suami aku sayang banget sama aku. Belum tentu. Ada gak yang istrinya baik, suaminya gak baik? Ada gak istri yang udah ngasih banyak hal tapi suaminya gak balas itu? Berarti bukan untuk itu Bunda taat sama suami. Bunda itu taat kepada suami karena perintah dari siapa? Just it, hanya itu. Dan Bunda tahu kalau diuji oleh orang yang Allah amanahkan kepada kita, berarti ada pahala besar yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Kenapa seorang ibu harus sayang sama anaknya? Karena perintah Allah. Ini amanah anak. Nyekolahin yang baik, pendidikan yang baik. Mungkin Bunda nggak tahan, mungkin Bunda capek. Ustadz, aku udah nggak kuat sama anak aku. Bunda nggak boleh menghina keadaan anak kita. Kalau Bunda menghina keadaan anak, berarti Bunda menghina ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Boleh jadi anak yang hari ini paling uji kita, nanti menjadi anak yang paling mendoakan kita. Boleh jadi anak yang hari ini paling uji kita, nanti anak yang paling sayang sama kita. Maka sering Ustaz sampaikan, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah kita yang tidak mengerti karakter anak kita. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanyalah kita tidak mengerti apa kemauan anak kita. Berarti orang tua solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Karena tidak mungkin batangnya tumbuh menjadi batang yang bagus kalau akarnya nggak bagus. Berarti yang harus belajar banyak siapa? Orang tua. Berarti kalau kita diuji oleh orang terdekat, sabar, pahami orang terdekat adalah amanah dari siapa? Allah. Dan kalau amanah berarti apa? Kita akan diminta apa? Pertanggungjawaban. Makanya saya sering bilang gini ya, kalau seandainya mohon maaf ya, Bunda sayang, Bunda diuji sama suami, selama suami tidak KDRT, selama suami masih memberikan nafkah lahir batin, selama masih mengerjakan apa yang Allah perintahkan, masih ada alasan untuk dipertahankan. Karena saya sekarang banyak menyimak orang-orang yang dikit-dikit cerai, berantem gara-gara hal sepele. Mohon maaf ya, tidak sedikit kita udah nggak ada kecocokan. Hati-hati, istri tidak boleh mudah bilang ceraikan aku. Suami tidak boleh bilang mengatakan aku talak kamu, jangan. Kalau hal yang masih beda-beda tipis, nah boleh apa enggak? Justru cinta yang terbaik itu bukan cinta yang sama, tapi cinta yang bisa menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna dalam perasaan cinta itu. Burung itu terbang karena sayapnya sama atau beda? Justru burung itu bisa terbang karena satu sayapnya sebelah kanan, satu sayapnya sebelah mana? Kadang-kadang bukan tentang sama atau beda, tapi tentang bisa menerima atau tidak. Itu yang paling penting. Maka jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Justru semakin tahu kekurangannya, semakin kita mencintainya. Itulah cinta yang sesungguhnya.
Makanya ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Apa bedanya? Kalau sakinah itu ketenangan, kalau mawaddah itu cinta kasih. Jadi kita mencintai karena ada apanya. Suka wajahnya, suka pekerjaannya. Boleh apa enggak? Boleh. Karena ada alasan di balik itu. Tapi nanti akan mencapai titik namanya rahmah. Rahmah itu mencintai dia apa adanya, bahkan kita tahu kekurangannya, semakin tumbuh cinta kita sama dirinya. Maka kembali kepada poin yang tadi ya, Bunda, pahami, yakini kalau orang terdekat itu amanah dari siapa? Kalau amanah berarti apa? Titipan. Seberat apapun ujiannya, jalani saja, karena pasti ada kebaikan di dalamnya. 2, sikapnya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau ada orang terdekat muji kita, jangan fokus merubah orang terdekatnya, tapi fokuslah merubah diri kita untuk bisa makin dekat dengan Allah. Nanti dengan jalannya Allah melembutkan hati orang terdekat kita untuk apa? Merubah keadaan kita. Berarti apa? Perbaiki sholat. Berpesan banget ya, kalau Bunda diuji oleh orang terdekat, perbaiki sholat kita. Karena tidak mungkin Allah itu mendatangkan ujian di bab yang lain, kecuali ada bab lain lagi yang Bunda lakukan dan salah ini. Maka Allah uji dengan datangnya orang yang uji kita. Maka perbaiki sholat. Yang wajib udah pasti ada 5 itu. Tambahin yang sunnah. Kalau bisa tahajud, sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, kemudian sholat duha. Dijaga itu baik-baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Jadi jangan sibuk ke manusianya, tapi sibuk ke Allahnya. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menakdirkan aku bertemu dengan orang ini. Engkau tidak mungkin membersamakan aku dengan suamiku, kecuali Engkau sedang siapkan kebaikan untukku. Yang ketiga, sikapnya kalau diuji oleh orang terdekat, jaga dan jalin komunikasi dengan baik. Kadang masalah itu tidak selesai gara-gara apa? Gara-gara nggak diobrolin. Biasanya miskomunikasi atau gagal komunikasi. Berarti gimana? Jalin komunikasi. Gimana caranya Hilman? Kalau lisan kita tumpul, maka kita minta lisan orang lain untuk menjadi wasilah agar didamaikan ujian kita dengan orang lain itu. Siapa misalnya? Orang tuanya. Siapa misalnya? Gurunya. Siapa misalnya? Sahabatnya. Siapa misalnya? Bosnya. Siapa misalnya? Saudaranya. Betul nggak? Nah yang terakhir, sikapnya adalah balas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Jangan melupakan kebaikan orang dekat kita. Oke, ada keburukan, ada nggak? Ada. Tapi kebaikannya ada nggak? Ada. Berapa banyak seorang istri yang suka bilang gini, aku mah Hilman nikah sama suami itu belum pernah ngerasain yang namanya bahagia. Itu bener nggak kalimatnya? Salah. Pasti ada. Jangan dihilangkan semua. Jangan menghilangkan kebaikan orang terdekat gara-gara satu keburukan orang terdekat. Tutup keburukannya, buka kebaikannya. Lupakan keburukannya, ingat kebaikannya. Maka sering Hilman sampaikan ini, ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat, kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Orang lain aja kita harus belajar melupakan. Gimana orang terdekat? Kalau rumah tanggamu sedang ada masalah, kembalikan ingatanmu untuk mengingat kebersamaanmu ketika awal-awal engkau mencintainya. Orang terdekat semakin muji kita, semakin besar pahala kita. Berarti semakin besar surga yang Allah siapkan untuk kita.